Kali ini saya akan mendemokan demo program dari perangkat lunak sistem informasi transaksi penggunaan sarana dan prasarana Pasaga Unpar. Nah, di sini pertama halaman yang masuk oleh pengguna adalah halaman registrasi. Di halaman registrasi ini ada beberapa eksepsi, seperti jika email sebelumnya telah pernah digunakan. Di sini akan coba saya contohkan. Nah, jika email telah pernah digunakan, maka akan ada pesan email ini sebelumnya telah pernah diregistrasi. Kemudian juga ada eksepsi lainnya jika passwordnya yang dimasukkan tidak sesuai. Di sini akan saya coba masukkan. Nah, di sini saya coba masukkan password yang tidak sesuai, maka akan ada pesan bahwa password tidak sama. Nah, di sini akan coba saya masukkan untuk kasus normal, di mana data diri yang dimasukkan sudah benar. Di sini saya mendaftarkan menggunakan akun email Unpar. Nah, kemudian jika sudah diregistrasi, maka pengguna selanjutnya diarahkan ke halaman login. Di sini pengguna akan login ulang dengan email yang telah didaftarkan. Dan sesudah itu akan diarahkan ke halaman home pengguna. Nah, ini halaman home penggunanya tertampil seperti ini. Di sini ada informasi-informasi seperti galeri foto. Di sini kemudian ada maps menuju Pasaga dan juga ada form berupa masukan dan saran. Nah, di map menuju Pasaga ini sudah dikoneksi dengan Google Maps sehingga jika diklik, fitur tambahan ini akan menunjukkan lokasi Pasaga itu ada di mana. Sehingga bagi pengguna baru bisa mengetahui lokasi Pasaga, kemudian ke sana itu butuh berapa lama dari lokasi pengguna, kemudian bisa dengan transportasi apa saja begitu. Kemudian di sini saya coba kirimkan email ke Pasaga untuk memberikan masukan dan saran ceritanya. Di sini saya berikan masukan terkait tarif misalnya, semoga tarif lebih murah. Dan saya klik send. Nah, di sini akan masuk ke email Pasaga yang telah saya buat. Sini saya refresh. Nah, di sini akan ada dari sender siapa dan message-nya itu apa gitu. Balik lagi ke halaman home pengguna. Di sini juga ada halaman untuk how to book. Karena di sini ada baiknya jika kita transisi dari sistem kini pemesanan transaksi dengan sistem manual. Nah, dengan sekarang ada sistem informasi usulannya dengan menggunakan website. Maka lebih baik kita beritahu kepada pengguna yang baru cara memesan melalui website itu seperti apa. Jadi di sini ada halaman how to book berupa poin-poin bagi pengguna supaya tahu cara memesan melalui website itu bagaimana. Terus kemudian juga halaman about us di sini. Halaman about us ini memuat company profile dari Pasaga. Terus kemudian ada halaman my booking di sini. Nah, di sini tertulis masih no booking found karena belum ada pemesanan yang dilakukan oleh pengguna ini sebelumnya. Kemudian ada halaman edit profile juga di sini untuk mengganti data diri dari pengguna. Jadi di sini nama anggotanya siapa, email, nomor handphone, dan password. Ini semua bisa diganti. Jadi ceritanya coba kita ganti, nama anggotanya kita ubah. Nah, di sini akan terubah. Begitupun juga di basis datanya. Kemudian coba kita sekarang ke fitur utamanya, ke book accord. Nah, di sini ada daftar-daftar fasilitas yang bisa digunakan oleh pengguna. Nah, daftar-daftar fasilitas ini berbentuk card dan memuat informasi berupa foto, nama, sedikit deskripsi, dan kisaran tarif. Kemudian coba kita book saja di sini ceritanya untuk lapangan futsal A. Nah, ini untuk lapangan futsal A tertampil detail fasilitasnya dari mulai nama, foto, kemudian di sini ada galerinya, terus kemudian ada deskripsi singkat. Kemudian di sini ada jadwal lapangan untuk futsal A. Nah, di sini bisa terlihat bahwa jadwal lapangan ini di bulan ini masih banyak yang kosong. Kemudian jika sudah ada yang booking, di sini akan ada informasi bahwa dipesan oleh siapa sebelumnya, di jam berapa. Jadi pengguna bisa memilih di jam-jam yang kosong dan sudah ditentukan. Di bawahnya juga ada informasi terkait tarif. Kemudian di sini ada form booking. Kita coba booking untuk tanggal 28
Terus kemudian, nah di sini juga jam mulainya sudah di set. Jadi jika kita memasukkan jam mulainya di luar jam operasional Pasaga dan jam selesainya di luar jam operasional Pasaga, maka di sini tarif tidak muncul. Dan jika kita klik confirm booking, di sini akan tertera bahwa value-nya harus di atas jam 6 atau lebih, karena jam 6 merupakan jam buka Pasaga. Begitupun dengan jam selesai, kalau kita klik di sini, maka harus tertera jam selesai harus di bawah jam 20.00, karena itu merupakan jam akhir operasional Pasaga. Jadi sini kita booking coba dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah, kemudian jika kita klik book now tadi akan muncul modal berupa booking summary di sini. Nah, di sini akan tertera tanggal booking hari ini, kemudian dia melakukan booking untuk tanggal berapa, waktu mulai pemakaian dari jam 6, waktu akhir pemakaian dari jam 8. Nah, kemudian di sini ada tarif khusus Sivitas Unpar. Karena tadi kita mendaftarkan dengan email Unpar, jadi jika kita mendaftarkan dengan email unpar.ac.id atau student.unpar.ac.id, maka tarif yang ditampilkan di sini akan tertulis tarif khusus Sivitas Unpar. Nah, lain halnya jika kita mendaftar dengan email umum, dengan Gmail atau dengan Yahoo, maka di sini hanya tertulis tarif saja. Nah, di sini ada tarif khusus Sivitas Unpar dan dikenakan diskon 10%. Nah, di sini juga pengguna bisa memilih ingin membayar langsung atau membayar lunas. Jika membayar lunas, maka tarifnya akan dibagi dua. Kemudian jika lunas, maka tarifnya full. Di sini coba kita bayar untuk uang muka terlebih dahulu. Nah, di sini juga tertera untuk langsung bayar ke nomor rekening. Nah, jika kita klik confirm booking di sini, maka akan masuk ke halaman pemesanan saya atau my booking. Nah, di sini akan tertampil bookingnya itu untuk tanggal berapa, kemudian jam pemakaiannya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, sekarang status pemesanannya masih pending dan status pembayarannya juga belum dibayar karena pengguna belum mengupload bukti pembayaran. Di sini saya coba untuk konfirmasi pembayaran. Di sini akan saya upload contoh bukti transfer yang sudah disiapkan, foto bukti transfernya. Nah, sudah diupload dan kita submit, maka di sini status pembayarannya berubah menjadi menunggu verifikasi. Nah, langkah selanjutnya dari flow pemesanan ini adalah kita pindah ke halaman admin. Di sini untuk adminnya akan mengecek dari pemesanan yang baru masuk tadi. Nah, ini adalah halaman untuk mengelola pemesanan. Jika kita klik cari pemesanan di bulan yang tidak ada pemesanan, maka akan tertampil tidak ada pemesanan di bulan ini. Nah, coba kita klik untuk di bulan Juni. Nah, di sini tadi pemesanan yang baru masuk di lapangan futsal A atas nama siapa dan emailnya apa. Kemudian untuk durasi peminjaman berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa, dan pemesanan untuk tanggal berapa. Di sini juga tertera status pembayarannya itu menunggu verifikasi karena pengguna sudah mengupload bukti bayarnya. Di sini juga tertampil jenis pembayarannya itu untuk pembayaran uang muka. Dan pemesanan baru akan tertampil selalu di paling atas untuk memudahkan admin dalam mengecek jika ada pemesanan yang baru masuk. Nah, di sini telah ada pemesanan lainnya. Dan di sini sudah tidak bisa diklik lagi accepted karena ini sebelumnya sudah pernah di-accept. Nah, di sini ceritanya akan saya accept pemesanannya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita buka lagi. Pemesanan itu sudah tidak ada di sini, sudah ada di bawah. Dan pengguna akan mendapatkan email untuk konfirmasi pembayaran dan pemesanannya. Nah, di sini akan mendapatkan email pemesanan lapangan berhasil dari email Unpar Pasaga, kemudian juga akan tertera detail pemesanan dia seperti fasilitas yang dia pakai, nama pemesan, kemudian tanggal pemakaiannya dia, dan jam mulai serta jam selesainya. Begitu. Di sini juga ada informasi terkait Pasaga Unparnya untuk address dan phone. Gitu. Itu untuk pengiriman email setelah pembayaran dan pemesanan berhasil. Nah, kemudian selanjutnya jika kita refresh di bagian sini, nah di sini status pemesanan di pengguna akan berubah. Jadi booking sudah diterima dan status pembayaran diterima. Nah, begitu adalah flow normal dari pemesanan transaksi sarana Pasaga Unpar. Nah, kemudian jika ingin membatalkan, di sini ceritanya ada kasus khusus di mana admin atau pengelola Pasaga terpaksa membatalkan pemesanan yang telah dibuat oleh pengguna. Nah, di sini coba kita cari pemesanan yang tadi. Nah, di sini lapangan futsal A untuk pemesanan yang tadi, ceritanya akan kita batalkan. Misalnya dibatalkan karena lapangan akan dipakai oleh rektor. Uang akan dikembalikan. Nah, jika
setelah dipencet batalkan di sini, diklik button batalkan oleh admin. Ditunggu sebentar karena akan mengirim email. Nah, di sini maka pemesanan yang tadi akan dihapus dari rekor basis data, sudah tidak ada lagi pemesanannya. Begitupun jika kita refresh, di sini menjadi kosong. Nah, tapi pengguna akan mendapatkan email notifikasi jika pemesanan ini dibatalkan. Nah, ini untuk booking lapangan dibatalkan, akan tertera alasan pembatalannya itu apa, begitu. Nah, itu adalah flow untuk pembatalan dari admin. Di sini ada kasus lainnya, jika misalnya pengguna memesan di jam yang sebelumnya telah dipesan oleh pengguna lain, di sini kita contohkan jika misalnya di sini terlihat di jam 18.20 tanggal 28, di jam 18 sampai 20 tanggal 28 sudah dipesan oleh Budi. Nah, jika misalnya kita di sini memilih kembali untuk tanggal 28, nah, tadi di jam 12, di jam 18 hingga jam 20. Nah, di sini ceritanya kita confirm saja. Maka di sini akan ada pesan bahwa jadwal bentrok. Harap cari jadwal baru. Jadi di sini solusinya jika seperti ini, pengguna bisa membatalkan pemesanan yang tadi bentrok atau bisa juga dibatalkan oleh admin. Jadi di sini kalau kita cari pemesanan lagi, nah di sini ada informasi berupa pemesanan baru namun jadwal bentrok. Nah, pasti yang dibatalkan adalah yang baru masuk ini karena yang bentrok dengan yang lain. Nah, di sini bentrok dengan lapangan futsal B yang Budi. Di sini ada jadwal bentrok juga, namun dia sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi di sini bisa di decline saja oleh admin atau saya contohkan bisa dibatalkan oleh pengguna yang bentrok ini. Jadi kita tinggal klik batalkan. Di sini akan ada konfirmasi untuk pembatalan, lalu dia bisa langsung klik batalkan booking. Nah, di sini pemesanan tadi akan dibatalkan dan pengguna bisa mencari uh, jadwal di jadwal lain yang masih kosong. Begitu untuk kasus yang jadwal bentrok. Admin juga memiliki fitur-fitur lainnya, seperti tadi sudah mengelola statistik, mengelola pemesanan. Sekarang untuk mengelola statistiknya, kalau kita generate di bulan yang tidak ada statistiknya, maka akan kosong, tertampilnya seperti ini saja. Kemudian jika kita generate ini di bulan yang ada pemesanannya, kita generate statistik, nah di sini akan menunjukkan melalui grafik batang visualisasi datanya, sehingga admin dan pengelola Pasaga bisa lebih tahu nih lapangan apa, berapa sih jumlah peminjamnya gitu. Jadi di sini ada jumlah peminjamnya, kemudian di sini ada detailnya untuk di bulan Juni totalnya itu adalah 15 orang dan detail setiap lapangannya dipesan berapa orang. Kemudian di bawah juga ada data untuk tabelnya. Jadi di sini ada data tabel yang bisa semuanya bisa disort di sini berdasarkan nama atau misalnya berdasarkan asal instansi, fasilitas ataupun yang lainnya. Kemudian juga bisa mencari jika ingin mencari data pemesan tertentu, misalnya Alif. Nah, di sini akan tertampil semuanya nama pemesannya itu Alif. Begitupun yang lainnya. Nah, jika dia tidak memasukkan data dengan benar, akan tertulis no matching records found gitu. Nah, kemudian admin juga bisa mendownload data-data ini ke dalam bentuk file Excel. Di sini akan saya contohkan jika kita klik download as Excel, maka di sini akan tertera downloads. Nah, akan coba kita buka di sini. Saya sudah membuka Google Sheets-nya. Di sini akan kita upload dari downloads yang tadi. Nah, di sini akan terbuka data si transaksinya. Nah, di sini terbuka data transaksi yang tadi untuk di bulan Juni akan tertera semua dari mulai status pembayarannya, status pemesanannya, nama pemesan, dan lain-lain. Nah, ini berguna untuk proses bisnis selanjutnya dari pihak Pasaganya untuk memahami data ini, untuk menganalisa data ini, begitu. Kemudian kita balik lagi ke admin. Selain itu, admin juga dapat mengelola fasilitas. Nah, di sini ada di halaman kelola fasilitas, ada daftar-daftar fasilitas yang ada di Pasaga dan bisa dikelola, bisa diedit. Nah, di sini saya akan coba edit lapangan futsal A. Di sini akan saya ubah fotonya, misalnya. Saya ubah dengan foto yang lain. Kemudian kita ubah juga namanya, misalnya jadi lapangan futsal C, deskripsinya juga.
dan harga misalnya kita ubah jadi 50.000, save. Nah, di sini akan mengubah data dari si fasilitas yang tadi, kemudian di halaman pengguna juga berubah foto yang tadi, terus nama dan deskripsinya juga berubah. Nah, di sini juga berubah tarifnya menjadi tarif bawahnya itu 50.000. Nah, kemudian di sini mengubah juga deskripsinya dan tarif yang tadi diubah di sini juga ikut terubah jadi 50.000. Contohnya jika kita ubah lagi di sini misalnya kita balikan lagi fotonya menjadi yang awal, lalu kita ubah lagi namanya dan harganya kita balikan menjadi harga aslinya dan kita save. Nah, di sini juga akan mengubah data tarifnya. Jadi, kegunaan fitur ini, kelola fasilitas ini, jika nantinya ke depannya ada perubahan terkait dengan harga ataupun nama fasilitasnya berubah, pengguna tidak perlu menanyakan lagi kepada staf Pasaga, tidak perlu mendatangi langsung juga kantor Pasaga, sehingga segala perubahan terkait tarif dan lainnya bisa langsung dicek melalui sistem informasi website ini. Begitu. Sekian presentasi demo program dari saya dan terima kasih.